Euron. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 7, episode yang pertama dan kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan si tua Welder Frey melakukan pesta dengan seluruh anak buahnya setelah mereka berhasil merebut kembali Riverrun dari Blackfish. Welder mengajak mereka semua bersulang menikmati wine yang telah disajikan. Seluruh anak buahnya minum, namun Welder sendiri tidak melakukannya. Saat wanita yang berada di sebelahnya akan minum, Welder melarangnya. You didn't slaughter every one of the... You should have ripped them all out, root and stem. Leave one wolf alive, and the sheep are never safe. Tak berselang lama, mereka semua tumbang akibat racun yang terdapat dalam wine tersebut. Dan faktanya, Welder ini sebenarnya adalah Arya Stark yang telah menguasai Faceless Man atau ilmu merubah wajah. Arya kembali berhasil membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Dalam penglihatannya, Brandon menyaksikan ribuan pasukan White Walker semakin mendekat. Mira berhasil membawanya menuju The Wall. Ed membuka gerbang dan langsung menanyakan identitas mereka. Karena belum pernah bertemu dengan adik Jon tersebut, Ed bertanya kepada Bran untuk memastikannya. Melalui kemampuan Wraith-nya, Bran tahu jika Ed pernah berada di Feast of the First Man yang berada di Hardhome. Dia melihat pasukan orang mati dan Night King yang tidak lama lagi akan datang ke tempat ini. Ed terkejut dan langsung mengizinkan mereka untuk masuk. Di Aula Winterfell, Jon mengumpulkan seluruh petinggi House Utara. Dalam upayanya melawan White Walkers yang mengancam hidup umat manusia, Jon memerintahkan mereka semua untuk mencari lokasi tambang bahan utama pembuatan senjata Dragon Glass yang terbukti mampu membunuh mereka. Bukan hanya pria dewasa, tapi juga wanita dari bocil yang berusia 10 tahun hingga Akin ini pun harus belajar mempertahankan diri mereka. Lord Glover sempat menolak, namun Lady Mormont langsung berdiri dan dengan tegas mendukung saran dari Jon untuk melibatkan semua orang dalam perang terbesar ini. Lokasi pertama yang harus mereka pertahankan adalah Kastil Eastwatch yang terdekat dengan Hardhome. Karena di sanalah Night King atau Raja White Walkers terakhir berada. Ancaman selanjutnya adalah Kastil Lashard dan Karholt, milik keluarga Amber dan Karstark yang berkhianat kepada utara. Mereka berpendapat untuk membiarkan kastil itu dihancurkan White Walkers. Sedangkan Sansa berpendapat untuk mengusir keluarga mereka dan digantikan keluarga yang setia kepada Jon. Namun Jon rupanya tidak sependapat dengan Sansa. Orang tua mereka yang berkhianat sudah mendapatkan hukuman mati, namun keluarganya layak untuk diampuni. Dengan tegas, Jon mengambil keputusan jika penerus mereka yaitu Ned Amber dan Elys Karstark disumpah kembali untuk setia kepada House Stark. Bukan tanpa alasan, Jon membutuhkan seluruh utara untuk bersatu karena itu yang paling penting. Setelah pertemuan itu, Jon meminta Sansa jangan pernah lagi melemahkan dirinya di depan para Lord dan Lady. Sansa mengakui jika kakaknya ini lebih pandai dari ayah dan kakaknya Robb dalam memimpin. Tiba-tiba mereka mendapat pesan gagak dari King's Landing. Cersei yang kini menjadi Ratu Seven Kingdoms memaksa Jon untuk datang dan berlutut karena dianggap berkhianat. Jon tidak gentar, tapi Sansa mengingatkan wanita yang hampir saja menjadi mertuanya itu bukan wanita biasa. Sansa tahu betul kekejaman yang bisa dilakukannya meskipun jarak utara dan selatan terpisah ribuan mil. Di King's Landing, Cersei menunjukkan kepada Jaime peta seluruh Westeros.
Dengan posisinya saat ini, Cersei berambisi untuk menguasai dunia, melanjutkan misi ayahnya. Di sisi lain, Cersei sedang mempersiapkan diri dari ancaman Daenerys yang sedang berlayar menuju Narrow Sea untuk mendapatkan kembali haknya. Terungkap, tempat berlabuh mereka adalah Dragonstone, kastil yang dikosongkan Stannis tempat Daenerys dilahirkan. Dari sana, Cersei menduga mereka akan menuju Ellaria Sand yang menguasai Dorne, kemudian ke barat lokasi Olenna berada, dan setelah itu menuju utara. Di seluruh wilayah ini, tidak ada satupun yang menjadi sekutu Cersei. Jaime kemudian bertanya, dengan kekuatan mereka sekarang, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Bahkan, satu-satunya pendukung mereka, Walder Frey, kini telah binasa. Cersei tidak bodoh. Selama 40 tahun mengikuti ayahnya, dia telah banyak belajar. Ternyata, kapal Iron Fleet yang dipimpin Euron Greyjoy bersandar di King's Landing. Cersei mengundang Raja Iron Island baru itu untuk bersekutu dengannya. Euron beralasan dua keponakannya kini bekerja sama dengan Daenerys yang akan merebut kembali King's Landing. Karena mempunyai musuh yang sama, Euron siap membantu Cersei. Sebagai kapten terbaik di 14 kelautan dengan 1000 armada Iron Fleet yang dia miliki, pria arogan ini tentu saja menginginkan imbalan, yaitu menikahi sang ratu. Cersei menolak karena dia tidak percaya dengan omong kosongnya. Euron tidak menyerah. Dia berjanji akan datang kembali ke King's Landing untuk membawakan hadiah terbaik bagi Cersei, hingga dia tidak punya alasan lain untuk menolak pinangannya. Adegan berpindah ke Sam yang sedang berada di Citadel. Untuk mendapatkan gelar maesternya, Sam harus berjuang terlebih dulu dengan menjadi pelayan di tempat ini. Setiap hari yang dia lakukan adalah mengantarkan buku-buku besar termasuk mengambil kotoran dari orang-orang sakit yang sedang dirawat. Meskipun ini tugas berat yang menjijikan dan menguras keringat, Sam berusaha tidak mengeluh. Sekilas dia memperhatikan ruangan perpustakaan khusus yang terkunci. Di Citadel ini hanya Archmaster yang memahami tujuan dan keinginan Sam. Saat sedang membantunya melakukan otopsi jenazah, Sam mengungkap tujuannya datang ke sini adalah untuk belajar cara mengalahkan pasukan White Walkers. Archmaster percaya dengan ucapan Sam. Untuk mendapatkan jawabannya, buku itu berada di area terbatas dan hanya seorang master yang bisa masuk. Saat malam hari, Sam mengambil kunci ruangan khusus itu dari seorang penjaganya yang sedang tertidur ngorok. Lord Baelys kembali merayu Sansa agar mau menerima lamarannya. Tentu saja Sansa menolak permintaan pemilik rumah bordil ini. Arya Stark kembali melanjutkan petualangannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan beberapa pasukan berjubah merah yang sedang beristirahat. Mereka menawarkan kepada Arya untuk beristirahat dan mencicipi kelinci panggang. Karena mereka membawa senjata, tentu saja Arya tetap waspada. Namun ternyata mereka ini adalah pasukan perdamaian yang bertugas di Riverrun. Mereka tertawa saat Arya mengatakan tujuannya ke King's Landing untuk membunuh ratu. I'm going to kill the queen. Sandor yang berkelana dengan Beric dan Thoros serta anak buahnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah kosong. Ternyata di dalamnya mereka menemukan jenazah seorang ayah dan anaknya yang diduga bunuh diri akibat kelaparan. Setelah menyalakan kayu bakar, Thoros mengajak Sandor untuk melihat api lebih dalam. Secara mengejutkan, Sandor memiliki kemampuan untuk membaca ramalan dari api tersebut. Yang pertama dia lihat adalah dinding es alias The Wall. Setelah itu, pegunungan es yang menjadi markas ribuan pasukan orang mati. Di malam hari, Sandor menguburkan kedua jenazahnya meskipun dia tidak mengenalnya. Muncul jiwa religius dalam diri si The Hound ini. Setelah mencuri buku-buku di dalam ruangan khusus itu, Sam membacanya satu persatu untuk mendapatkan petunjuk. Peta Dragonstone yang menjadi lokasi keberadaan tambang bahan baku Dragon Glass itu berhasil Sam temukan. Lokasi itu berada di benteng pertama Targaryen saat menginvasi Westeros, yaitu Dragonstone. Sam segera mengirim berita ini kepada sahabatnya Jon. Ketika mengambil mangkuk makanan dari kamar-kamar orang yang menderita penyakit menular, Sam terkejut ketika tangan seorang pasien hendak menyentuhnya. Orang itu bertanya, apakah Daenerys sudah tiba?
Dan ternyata orang ini adalah Jorah Mormont yang sedang mendapatkan pengobatan. Daenerys dan seluruh pengikutnya tiba di Dragonstone, kampung halaman sekaligus tempat kelahirannya. Entah apa yang akan dilakukan Ratu Naga di tempat ini. Film berlanjut ke episode 2. Like this, you came into the world. I remember that storm. All the dogs in King's Landing howled through the night. Dalam pertemuan dengan para petingginya, Daenerys mendapat laporan jika Lord Varys berhasil meyakinkan penguasa Tyrell dan Dornis untuk bersekutu melawan Cersei. Daenerys tidak mau mengucapkan terima kasih kepada si Kasim ini karena faktanya Varys pernah melayani ayah Daenerys dan setelah itu bergabung dengan Robert dan Lannister. Bahkan dalam perjalanannya, Varys pernah menyewa penjahat untuk membunuh Daenerys sesuai dengan perintah Robert. Varys menegaskan, saat itu dirinya tidak mengenal Ratu Naga ini dengan baik. Merasa dirinya lahir dari kaum yang tertindas, Varys menegaskan setia kepada rakyat dan penguasa yang membela keadilan bagi mereka. Untuk menjawab keraguannya, dia siap dipenggal hari ini juga. I swear it, my queen. Tak berselang lama, Daenerys kedatangan tamu yang ternyata adalah Melisandre. Setelah diusir oleh Jon dan Stannis, penyembah dewa api ini datang untuk melayani Ratu Naga. Daenerys menerimanya, meskipun Varys mengingatkan kegagalan wanita berambut merah ini saat melayani Stannis. Sesuai dengan penglihatannya, Melisandre akan melayani pangeran atau putri yang diramalkan akan membawa fajar. Tak mau gegabah, Daenerys dia sebut membawa peranan penting, namun sebenarnya dia telah meramal bahwa Jon Snow adalah pangeran yang dimaksud. Tyrion terkejut saat mendengarnya. Melisandre beralasan Jon Snow adalah Lord Commander pertama yang mengizinkan Wilding datang ke selatan The Wall demi keselamatan mereka. Bahkan Raja Utara itu menyatukan Wilding dengan para House Utara untuk menghadapi musuh sebenarnya bagi umat manusia. Cerita ini membuat Daenerys penasaran dengan sosok Jon. Apalagi ketika Tyrion yang pandai menilai karakter orang menegaskan Jon adalah orang yang bisa dipercaya. Tak pakai lama, Daenerys menugaskan untuk mengirim gagak ke utara, mengundang Jon Snow untuk datang ke Dragonstone dan berlutut kepadanya. Pesan itu langsung diterima Jon dan Sansa. Kalimat terakhir yang ditulis Tyrion yaitu, semua orang kerdil adalah anak haram di mata ayahnya. Rupanya, saat pertama kali bertemu, kalimat itu yang ucapkan Tyrion kepadanya. Meskipun Sansa menilai mantan suaminya itu berbeda dengan Lannister lain, namun dia khawatir ini adalah jebakan untuk Jon. Stannis berpendapat lain. Pasukan yang besar dan 3 naga yang dimiliki Daenerys sangat dibutuhkan utara untuk melawan White Walkers. Di King's Landing, Cersei menerima mantan pengikut Tyrell yang menyatakan sumpah setia kepadanya. Dan salah satu sosok itu ternyata adalah Lord Tarly, ayah dari Sam dan adiknya Deacon. Dengan kepiawaiannya dalam berbicara, Cersei mengajak mereka untuk bergabung melindungi rakyat Seven Kingdoms dari penjajahan Ratu Naga. Untuk melawan kekuatan naganya, Maester Qyburn berjanji akan mempersiapkan senjata khusus. Tak hanya itu, Jaime akan mengangkat Lord Tarly sebagai jenderal dalam perang ini. Meskipun dia sebelumnya berada di pihak Olenna yang kini berkhianat kepada Ratu. Setelah perang usai, Jaime menjanjikan Warden of the South yang baru. Archmaster ditemani Sam mengecek penularan penyakit Grayscale yang dialami Jorah. Dengan tingkat penularan yang begitu cepat, Maester Citadel ini tidak bisa melakukan apapun. Dan waktunya diprediksi sekitar 6 bulan lagi sebelum dirinya berubah menjadi monster atau Stone Man. Sam terkejut saat mengetahui dia bernama Jorah Mormont, anak dari Lord Commander sebelumnya yang sangat dia hormati. Qyburn mengajak Cersei masuk ke ruang bawah tanah. Lokasi tersembunyi ini rupanya menyimpan tengkorak kepala naga saat zaman Aegon Targaryen menaklukkan Seven Kingdoms. Secara khusus, Qyburn telah menciptakan busur panah dengan ukuran besar yang mampu melesatkan anak panah besi yang dapat menghancurkan tengkorak naga. Daenerys melakukan pertemuan dengan para sekutunya. Ada Yara, kemudian Ellaria, dan terakhir si nenek Olenna. Yara memberikan saran kepada Ratu Naga untuk menyerang King's Landing saat ini juga dengan kekuatan penuh. Tyrion tidak setuju.
Menjatuhkan ratu mereka tidak selalu harus menggunakan kekerasan dan pembunuhan. Perundingan harus menjadi prioritas penting yang didahulukan. Saat mereka beradu mulut, Daenerys menegaskan dirinya bukan ingin jadi ratu dari abu. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengepung seluruh King's Landing dan memaksa mereka untuk menyerah karena persediaan makanan yang habis dan timbulnya kelaparan. Dengan bantuan kapal milik Yara, pasukan Dornish akan diangkut untuk mengepung ibu kota dibantu pasukan Tyrell. Sedangkan pasukan Unsullied akan dikerahkan untuk merebut Casterly Rock yang menjadi jantung kekuatan Lannister. Strategi ini nampak masuk akal. Para sekutu Daenerys menyetujui rencana tersebut. Pertanyaannya, apakah mereka akan berhasil? Lanjut. Miss Sunday datang menemui Grey di kamarnya karena esok hari dia harus berangkat memimpin pasukan untuk merebut Casterly Rock. Grey tidak berani mengucapkan perpisahan karena dia takut. Bukan karena musuh-musuhnya, namun dia takut tidak bisa bertemu dengannya lagi. Dan setelah itu mereka pun celepot. Sam meminta bantuan Archmaster untuk menyembuhkan Jorah setelah dia menemukan catatan tentang 2 kasus grayscale parah yang terobati. Archmaster menolak karena prosedur itu sangat beresiko, bahkan penulisnya pun meninggal akibat penyakit berbahaya itu. Jorah sudah pasrah dengan nasibnya. Sebelum memutuskan untuk bunuh diri, dia menulis surat terakhir untuk dikirimkan kepada Khaleesi. Tiba-tiba, malam itu Sam kembali datang membawa peralatan medis. Your Jorah moment. The only son of Jeor moment. You're not dying today, Sir Jorah. If you could take off your shirt. Berbekal panduan dari sebuah buku, Sam mengikuti prosedur untuk menyembuhkan penyakit yang dialami Jorah. Meskipun belum pernah mencobanya, namun Sam satu-satunya harapan Jorah. Langkah pertama yang dilakukan Sam adalah membuang lapisan kulit atas yang terinfeksi, kemudian mengoleskan salep 88. Proses yang sangat menyakitkan yang harus dilalui pengawal pribadi Khaleesi ini. Saat singgah di sebuah rumah makan, Arya kembali bertemu dengan sahabat lamanya, si endut Hot Pie. Sambil menikmati kue buatannya, Arya baru tahu jika Jon berhasil merebut kembali Winterfell dan diangkat menjadi Raja Utara. Arya akhirnya membatalkan niatnya menuju King's Landing dan melanjutkan perjalanan kembali ke rumahnya di Winterfell. Jon menerima pesan penting dari sahabatnya Sam jika gunungan Dragonglass berada di Dragonstone. Di saat yang sama, beberapa hari sebelumnya, Jon telah menerima undangan dari Tyrion untuk melakukan pertemuan dengan Ratu Naga di Dragonstone, yang sekaligus ingin merebut Ironthorn dari tangan Cersei. Jon akan menerima undangan tersebut karena pentingnya sekutu dan Dragonglass yang mereka butuhkan untuk ditambang kemudian ditempa menjadi senjata. Sansa kembali menolak karena dia khawatir dengan keselamatan kakaknya ini. Sejarah menjadi bukti saat kakek mereka diundang Mad King atau ayah Daenerys datang ke King's Landing, tapi yang terjadi dia dibakar hidup-hidup. Jon tetap pada keputusan untuk berangkat ke Dragonstone meskipun sebagian besar dari mereka tidak setuju. You all crown me your king, because the North is my home. It's part of me and I will never. We need allies. Powerful allies. Only a king can convince her to help us. It has to be me. Selama dia pergi, Sansa Stark ditunjuk untuk memimpin utara. Saat Jon berada di makam keluarganya, Baelys datang, padahal tempat ini sangat sakral terbatas untuk keluarga Stark. Pria bermuka dua ini mencoba mempengaruhi Jon dengan niat busuknya demi mendapatkan Sansa. Jon terpancing dan langsung mengancamnya. Jika dia menyentuh Sansa, dia akan membunuhnya. Mampus. Ditemani Davos dan beberapa pengawal, Jon berangkat menuju Dragonstone. Di tengah perjalanannya, Arya beristirahat di tengah hutan, menyalakan api untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba muncul kawanan serigala yang siap memangsanya. Tak lama kemudian, datang serigala besar yang sebenarnya adalah Nymeria yang pernah Arya besarkan. Arya berusaha untuk membujuknya ikut pulang ke Winterfell.
Namun sepertinya serigala itu telah lupa kepadanya. Dalam perjalanan ke Dornis, Yara dan Eralia terkejut saat tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi mendapat serangan. Tak diduga, Euron Greyjoy melakukan serangan fajar dengan 1000 armadanya. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, Yara tidak mampu menghadapi si bengis pamannya. Dua dari anak Ellaria pun menjadi korban keganasan Euron. Sementara itu, Ellaria sendiri dan satu putrinya ditangkap hidup-hidup untuk dijadikan tawanan. Theon tidak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk melompat saat kakaknya disandera oleh Euron. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.